Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sosialisasi dan kepribadian. Adapun anggota kami diantaranya, saya Ruth Marisa sebagai moderator, Rizky Ananda, Oktaviani Simatupang, Johanna Rirista Tondang, Rospita Sitorus, dan Dona Tanjung. Untuk bagian yang pertama tentang paradigma sosiologi dan fenomena pendidikan akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sosialisasi sebagai proses penting bagi perkembangan individu. Sosialisasi mencakup seluruh proses mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, berbagai keterampilan, dan berbagai teknik yang dimiliki masyarakat atau yang menyangkut kebudayaan. Bagian yang penting sekali dari kebudayaan adalah sistem normatif, termasuk institusi-institusi sosial yang utama. Sosialisasi membina potensi biologis anak itu ke dalam pola yang berfungsi yang tidak sebut kita sebut kepribadian manusia. Pengertian sosialisasi sering disamakan dengan pendidikan, sebab ia bertumpang tindih dengan pendidikan umumnya. Namun sosialisasi bukanlah suatu proses komprehensif seperti pendidikan, sebab pendidikan dapat mencakup belajar yang banyak, yang kadang-kadang tidak begitu dihargai ataupun diterima oleh masyarakat atau kebudayaan seseorang. Tetapi sepanjang bahwa sarana-sarana pendidikan adalah hal-hal yang dipaksa oleh masyarakat dan tidak dipilih oleh seseorang serta sesuai dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat, maka bersosialisasi dan pendidikan sangatlah sama. Sehingga Leslie berpendapat bahwa organisasi proses sosialisasi di luar keluarga adalah yang disebut lembaga pendidikan. Bernstein mengatakan bahwa sosialisasi menunjukkan pada proses di masa seseorang anak memerlukan suatu identitas kebudayaan tertentu dan tanggapannya terhadap identitas seperti itu. Sosialisasi menunjuk pada proses dengan mana sesuatu yang biologis. Proses sosialisasi merupakan proses kontrol yang kompleks. Dengan itu, kesadaran moral, kognitif, afektif ditimbulkan pada anak dan terhadap berbagai tuntutan masyarakat seperti hal yang diwujudkan di dalam berbagai peran yang diharapkan akan dimainkannya. Sosialisasi yang paling dini terjadi di dalam keluarga. Di dalam masyarakat yang primitif, sosialisasi hampir seluruhnya terjadi di situ. Namun, dengan bertambahnya canggih teknologi membawa serta diferensiasi masyarakat yang makin bertambah dengan akibat bahwa peran sosialisasi keluarga terfragmentasi antara suatu rangkaian institusi dan sarjana, yakni sekolah, kelompok sebaya, organisasi, dan lain-lain. Walaupun keluarga memungkinkan akan tetapi merupakan sarana utama dari sosialisasi. Materi selanjutnya yaitu keluarga sebagai agen sosialisasi. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan suatu ikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Di dalam keluarga ini biasanya terdapat ibu, ayah, dan anak. Dan para anggota keluarga ini biasanya saling melakukan interaksi secara terus-menerus. Sebagai unit dasar dari masyarakat, keluarga memiliki peran utama, yaitu menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat kepada para anggota keluarga yang baru atau keluarga yang masih muda. Selain itu, ada juga beberapa fungsi keluarga yang dikemukakan oleh Leslie, diantaranya yang pertama, memelihara fungsi biologis para anggota keluarga. Yang kedua, memelihara dan menerima para anggota keluarga yang baru. Yang ketiga, memelihara ketertiban dan melindungi para anggota keluarga. Yang keempat,
mensosialisasikan para anggota keluarga yang baru. Yang kelima, menghasilkan dan membagi-bagikan barang dan jasa kepada seluruh anggota keluarga sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memelihara makna dan motivasi dalam kegiatan bersama di dalam keluarga, yang mana nanti kegiatan ini berfungsi untuk mempererat hubungan di dalam suatu keluarga. Baiklah, saya di sini membahas tentang paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial itu adalah suatu respon ketidakpuasan terhadap asumsi yang dibangun dalam paradigma fakta sosial. Tokoh utama yang sering dirujuk dalam paradigma ini adalah karya-karya Max Weber dan para pengikutnya. Bila definisi sosial ini dikaitkan dengan teori komunikasi, maka akan berhubungan dengan teori komunikasi pembelajaran, maka akan tampak pada teori komunikasi yang masuk dalam kubu produksi makna. Dalam pandangan teori komunikasi yang menempatkan orang sebagai subjektif aktif, maka komunikasi itu adalah proses produksi makna oleh siapapun yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan media massa agen multifungsi dalam pendidikan. Media massa itu sendiri ialah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber-sumber pada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanisme seperti surat kabar, film, radio, ataupun televisi. Adapun jenis-jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek penglihatan atau verbal, visual, contohnya media cetak, pendengaran atau audio semata-mata, radio tape, recorder, verbal vokal, dan pada pendengaran dan penglihatan, contohnya televisi, video yang bersifat verbal visual vokal. Menurut Effendi, pada tahun 2000, media massa itu digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Adapun keuntungan dari media massa itu sendiri ialah media massa itu menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif banyak. Jadi untuk penyebaran informasi, media massa itu sangat efektif untuk digunakan yang dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikasi. Menurut Fauzia Hardiani tahun 2009. TV adalah salah satu media massa yang mempunyai peran penting dalam proses sosialisasi. TV merupakan media informasi yang cukup efektif dengan adanya gambar dan suara, memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pemirsanya dibandingkan media lainnya. Untuk bagian anak, media ini sangat efektif dalam mengembangkan dunia fantasi anak, dan juga TV merupakan sarana yang paling efektif jangkauannya untuk mengerjakan atau memerintah tentang sesuatu yang dianggap penting bagi masyarakatnya. Menurut Donald F. Robert pada tahun 1973 menyatakan bahwa media televisi mempunyai beberapa fungsi, yang dimana yang pertama ialah media fantasi. Bagi anak-anak, media dunia fantasi sama ekstensinya dengan dunia nyata. Dengan berfantasi, anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya dengan adanya kreativitasnya. Melalui fantasi juga, anak mendapatkan kenyataan yang luar biasa. Yang kedua ialah media diversi. Fungsi ini sama dengan bermain yang diperlukan anak sebagai alternatif untuk melepaskan diri dari mekanisme kehidupan sosial sehari-hari. Acara nyanyian, musik, film, drama merupakan program acara yang cenderung bersifat menghibur. Yang ketiga itu ada media instruksi, yang dimana dari televisi anak memperoleh pengetahuan tentang norma, nilai, dan tata
laku masyarakat yang diinternalisasikan ke dalam diri anak-anak dan akan menjadi pedoman dan kerangka pikir dalam menilai baik dan buruk suatu keadaan. Dunia fantasi sama ekstensinya dengan dunia nyata. Dengan berfantasi, anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya dengan adanya kreativitasnya. Melalui fantasi juga anak mendapatkan kenyataan yang luar biasa. Yang kedua ialah media diversi. Fungsi ini sama dengan bermain yang diperlukan anak sebagai alternatif untuk melepaskan diri dari mekanisme kehidupan sosial sehari-hari. Acara nyanyian, musik, film, drama merupakan program acara yang cenderung bersifat menghibur. Yang ketiga itu ada media instruksi, yang dimana dari televisi, anak memperoleh pengetahuan tentang norma, nilai, dan tata laku masyarakat yang diinternalisasikan ke dalam diri anak-anak dan akan menjadi pedoman dan kerangka pikir dalam menilai baik dan buruk suatu keadaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan manusia perspektif teori. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi tunggal yang melekat secara universal pada sistem keluarga Reis tahun 1965. Fungsi ini merupakan yang paling dekat dengan terkait pendidikan. Pada saat masyarakat mulai menjadi lebih kompleks dan berkembang secara teknologis, maka fungsi keluarga pun semakin banyak diambil alih oleh sarana-sarana lain termasuk oleh sekolah. Proses sosialisasi dimulai dari individu pada saat ia mulai melakukan interaksi sosial. Dengan demikian, proses sosialisasi pada seseorang mulai sejak bayi dan terus berlangsung sehingga seseorang itu tidak berinteraksi sosial lagi. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan individu. Dengan teori dapat dipakai sebagai dasar untuk menganalisis, memprediksi, dan mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan perkembangan individu. Yang pertama, perspektif teori perkembangan fisik. Teori perkembangan fisik peserta didik dikemukakan oleh Geisel and Ames tahun 1940 serta Illingworth tahun 1983. Perkembangan fisik mencakup berat badan, tinggi badan, termasuk perkembangan motorik. Dalam pendidikan, perkembangan fisik anak mencakup pengembangan, kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Yang kedua ada perspektif teori perkembangan biologis. Teori perkembangan biologis peserta didik banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Aristoteles, Kreshmer, dan Sigmund Freud. Aristoteles dan Kreshmer dalam melihat perkembangan peserta didik lebih pada tahapan perkembangan fisik, tetapi Sigmund Freud lebih melihat pengaruh perkembangan fisik terhadap tahap-tahap perilaku, libido seksual atau fisikoseksual. Perkembangan peserta didik menurut Sigmund Freud atau Dirto Hadisusanto Suryato dan Dwi Suwoyo tahun 1995. Dimulai sejak lahir sampai kira-kira umur 5 tahun, melewati fase yang teridentifikasi secara dinamik. Selanjutnya perkembangan sampai umur 12 atau 13 mengalami masa stabil yaitu fase laten, di mana dinamika mulai bergejolak lagi ketika masa pubertas datang sampai berumur 20 tahun kemudian berlanjut pada masa kematangan. Selanjutnya yang ketiga, perspektif teori perkembangan intelektual. Salah satu teori atau pandangan sangat terkenal berkaitan dengan perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif peserta didik adalah Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan. Teori-teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran atau kognitif
masih dianut oleh banyak orang sampai sekarang ini. Aneka teori atau metode dan bidang penelitian dilakukan Piaget dianggap sangat orisinil. Tidak sekedar melanjutkan hal-hal yang sudah lebih dulu ditemukan oleh orang lain selama masa jabatan sebagai profesor di bidang psikologi anak. Yang keempat ada perspektif teori perkembangan sosial. Salah seorang tokoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson. Erik Erikson sangat dikenal dengan tulisannya di bidang psikologi anak, berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual dan Freud dan lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual. Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori disebut dengan teori perkembangan psikososial atau Theory of Psychosocial. Yang kelima, perspektif teori perkembangan mental peserta didik. Lev Vygotsky, salah satu tokoh pencetus teori perkembangan mental peserta didik. Pendapatnya hampir sama seperti pendapat Jean Piaget, bahwa siswa membentuk pengetahuan, yaitu apa yang diketahui siswa bukanlah hasil kopi dari yang mereka temukan di dalam lingkungan, tetapi sebagai hasil pikiran dan kegiatan siswa melalui bahasa. Meskipun kedua ahli memperhatikan pertumbuhan pengetahuan pemahaman anak tentang dunia sekitar, Piaget lebih memberikan tekanan dan proses mental anak, dengan Vygotsky lebih menekankan pada peran pengajaran dan interaksi sosial. Yang keenam, ada kecerdasan ganda peserta didik. Perkembangan dalam proses pendidikan mulai memikirkan pentingnya untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Keluarga maupun sekolah mulai memikirkan untuk dapat merancang proses pengembangan kecerdasan ganda. Salah satu ahli yang mengungkapkan kecerdasan ganda adalah Howard Gardner tahun 1983 dalam Arif Rahman 2019 strip 136. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang anak untuk menyelesaikan masalah dan membuat cara penyelesaian dalam konteks yang beragam dan wajar. Saya akan menjelaskan sosialisasi dan kepribadian. Sosialisasi sangat penting diperhatikan karena sosialisasi tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan personality. Sedangkan kepribadian adalah suatu pola watak yang relatif permanen dan sebuah karakter unik yang memberikan konsistensi sekaligus individualitas bagi perilaku seseorang. Pembentukan kepribadian melalui proses sosialisasi sebagai proses kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam proses dinamika antar faktor pembentukan kepribadian tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kepribadian terbentuk melalui norma sosial karena norma sosial berperan dalam pembentukan perilaku individual dan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, perilaku individual cenderung tidak sama dikarenakan adanya berbagai tingkatan norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Berdasarkan norma sosial dibedakan menjadi 4, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, di mana cara yaitu pembentukan perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Yang kedua, kebiasaan, yaitu suatu bentuk perbuatan berulang-ulang bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Yang ketiga, tata kelakuan, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dan yang terakhir, adat istiadat, yaitu kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya.